Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Syatriadi CS, NIM L1A1202119, jurusan Peternakan Universitas Haluoleo Kendari. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hemofilia pada anjing Siberian Husky. Langsung saja penjelasan. Hemofilia A dan B merupakan gangguan koagulopati pada anjing yang dapat berakibat fatal dan disebabkan oleh adanya defisiensi pada faktor 8 dan faktor 9. Hemofilia merupakan kelainan turunan yang berkaitan dengan kromosom X, sehingga gejala klinis timbul pada hewan jantan, sedangkan hewan betina akan berperan sebagai carrier. Kasus hemofilia di klinik hewan Gloria Vet terjadi pada anjing Siberian Husky jantan dengan gejala epistaxis dan hematuria dengan frekuensi yang tinggi. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan terjadinya anemia, hemoglobinemia, trombositopenia, dan leukositosis. Selanjutnya penyebab. Sinyalemen anamnesa dan gejala klinis seekor anjing Siberian Husky dengan jenis kelamin jantan berusia kurang lebih 3 tahun mengalami pendarahan pada hidung dan mulut, urinasi berdarah yang berulang dengan frekuensi yang tinggi. Anjing terlihat gelisah, suhu anjing 39,8 derajat Celcius dan mengalami tachypnea. Uji pendukung dan diagnosa. Pemeriksaan darah dilakukan untuk menilai status klinis dari anjing tersebut. Pemeriksaan hemostasis dilakukan dengan menghitung nilai dari PT dan APTT. Diagnosa untuk kasus ini adalah hemofilia. Diferensial diagnosa, prognosa, dan terapi. Diferensial diagnosa dari kasus ini antara lain imun dan mediated hemolytic anemia, immune-mediated thrombocytopenia, disseminated intravascular coagulation. Prognosa hewan terhadap penyakit adalah dubious infausta. Hewan diberikan penanganan awal berupa infus ringer laktat dan pemberian asam tranexamat melalui intravena. Selanjutnya gejala. Kasus hemofilia sangat berkaitan dengan gangguan hemostasis pada tubuh hewan. Menurut Ettinger 2017, hemofilia dengan faktor 8 sebanyak 6-20% bersifat ringan. Tindakan menyebabkan adanya tendensi terjadinya pendarahan. Akan tetapi pada penderita dengan faktor 8 antara 2-5% akan menunjukkan terjadinya pendarahan yang diakibatkan oleh trauma yang bersifat minor. Sedangkan penderita dengan faktor kurang dari 2% akan mengakibatkan terjadinya pendarahan parah dan dapat menyebabkan kematian. Tingkat keparahan pada kasus hemofilia berkaitan dengan aktivitas dan ukuran hewan. Hewan yang memiliki ukuran yang lebih besar dengan aktivitas yang lebih tinggi memiliki kemungkinan untuk menimbulkan gejala klinis yang lebih parah dibandingkan dengan hewan yang lebih kecil dengan aktivitas yang relatif lebih rendah. Nielsen 2007, gejala klinis dapat bervariasi pada setiap hewan bergantung kepada lokasi organ yang mengalami gangguan. Menurut Ettinger 2017, gejala klinis pada pasien hemofilia dapat berupa gangguan secara lokal seperti hematoma, pendarahan dengan waktu yang lama setelah trauma atau bedah, pendarahan mukosa yang kepincangan akibat hemartorosis. Hal yang serupa dilaporkan juga oleh pada anjing mixed breed. Johnquist et al. 2016. Penanganan kasus hemofilia memiliki tujuan utama untuk menghentikan atau mengurangi pendarahan, baik dengan menggunakan obat-obatan maupun dengan transfusi darah.
Menurut Nielsen 2007, jenis transfusi plasma lebih baik dibandingkan dengan transfusi whole blood karena memiliki lebih sedikit kemungkinan untuk mengalami penolakan atau sensitiasi terhadap sel darah merah. Akan tetapi, pada pasien yang mengalami anemia parah, sebaiknya diberikan transfusi darah berupa whole blood. Hemofilia merupakan penyakit yang menurun, Nielsen 2007, sehingga hewan yang telah diketahui mengalami hemofilia atau berperan sebagai carrier sebaiknya tidak digunakan sebagai indukan maupun pejantan. Hewan yang akan melakukan operasi bedah baik mayor atau minor, khususnya pada ras yang memiliki predisposisi tinggi terhadap kejadian hemofilia, sebaiknya melakukan pemeriksaan PT dan APTT. Nielsen 2007. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pendarahan spontan pada hewan yang mengalami hemofilia. Anjing dengan kelainan koagulasi ini sangat penting untuk didiagnosa sejak dini, sehingga apabila anjing tersebut harus dilakukan operasi, dokter hewan dapat menentukan arah pengobatan dan pencegahan untuk menghindari terjadinya komplikasi baik saat operasi maupun postoperasi. Baik, itulah hasil presentasi saya tentang hemofilia pada anjing Siberian Husky. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.